bukan berarti. Dulu waktu daftar SD, saya sempat ditolak 2 kali oleh 2 sekolahan. Alasannya sama, belum siap menerima disabilitas seperti saya. Akhirnya di usia masih kecil, 7 tahun, saya harus merantau jauh dari orang tua. Saya ke kota dan bersekolah di SLB. Karena itulah akhirnya saya merasa ya mungkin ya harus sekolah di SLB. Tapi ini tidak menjadi sebuah halangan. Saya mencoba untuk melawan diskriminasi itu dengan karya. Setiap saya pulang ke rumah, pasti saya membawa 1 piala dan saya pajang di ruang tamu. Supaya apa? Supaya setiap orang yang datang ke rumah bisa mengetahui bahwa kondisi saya ini hanyalah fisiknya saja yang mengalami hambatan, tapi untuk berprestasi, untuk belajar, semua orang itu sama. Disabilitas itu banyak banget yang belum bisa meraih pendidikan tinggi. Nah, hadirnya LPDP membuat saya dan teman-teman disabilitas lainnya bisa meraih mimpi, bisa melanjutkan pendidikan tinggi, dan akhirnya teman-teman disabilitas bisa menikmati pendidikan yang setara. Selain berkuliah, saya juga aktif dalam berkomunitas. Saya mendirikan komunitas film inklusi, mendirikan komunitas Braille School, dan juga aktif di komunitas Braillean Indonesia. Di komunitas film inklusi Sat Adira Jasa, saya sebagai pendiri dan juga sebagai sutradara tunanetra. Saya mengajarkan banyak cara bagaimana film itu bisa dinikmati oleh semua orang. Di komunitas Braillean Indonesia, saya berbagi media pembelajaran inklusi dan sudah membagikan sekitar 276 paket Iqra dan juga 20 paket Al-Quran Braille. Pembagian audiobook, e-book, dan lain-lain jumlahnya sudah di atas 50 paket di seluruh Indonesia. Di komunitas Braille School, saya mengajarkan huruf Braille pada orang awas atau non-disabilitas, agar literasi Braille tidak hanya dikenal oleh teman netra, tapi dikenal juga oleh masyarakat secara umum. Ya, semua pada ibu-ibu, khususnya yang mempunyai anak tunanetra atau disabilitas yang berat untuk nyekolahke anak-anaknya, jangan khawatir. Anak sekolah meskipun iso mandiri. Bagi saya yang disabilitas, jujur tidak mudah. Namun, ini tetap saya jalani dengan sepenuh hati, menjaga nyala semangat dan tak kehilangan harap. Namaku Latifah Maurinta Wigati, bisa dipanggil Maurin. Sejak
Baik, apakah suara saya terdengar? Baik, Kecil suaranya, Mbak. oke. Tes, tes. Suaranya sudah mulai terdengar. Oke. Tes, gimana suaranya? Apakah sudah terdengar dengan jelas? Kalau itu tadi sudah terdengar, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Lurah Endrik Sugianto, yang kami hormati pemateri hari ini, Ibu Astriada Putri, Ibu Tasya Putri Hendrika, dan Ibu Hanita Lian Lestari. Yang kami hormati Divisi Sosma serta jajarannya. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu peserta webinar TBS LPDP pada hari ini. Baiklah, adapun hari ini kita akan membahas tentang terkait webinar TBS LPDP, di mana untuk materinya itu ada pemecahan masalah, penalaran verbal, dan penalaran kuantitatif. Saya Hartati selaku MC dan nantinya akan ditemani oleh rekan saya moderator Mbak Putri Amifaliai Iklima. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta webinar pada hari ini yang ikut mengikuti kegiatan pada kesempatan hari ini. Kami harap semua peserta bisa mengikuti acara dari awal sampai akhir, supaya nanti bisa mendengarkan materi dengan baik dan mendapatkan apa yang memang diinginkan. Baiklah, sebelumnya saya sampaikan aturan webinar pada hari ini. Yang pertama, diharapkan peserta menggunakan virtual background yang telah disediakan. Yang selanjutnya diharapkan peserta merename dengan format nama strip universitas tujuan. Jadi teman-teman yang belum merename namanya silakan direname dengan format nama lengkap strip universitas tujuan. Selanjutnya diharapkan peserta menonaktifkan mikrofon kecuali saat diberikan kesempatan oleh moderator. Jika terdapat pertanyaan selama sesi pertanyaan, nanti dapat disampaikan melalui kolom chat atau fitur raise hand pada sesi tanya jawab. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara, mari kita bakar semangat nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia dengan sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya, kemudian diikuti oleh Mas LPDP. Hadirin dapat menyesuaikan diri dalam sikap sempurna. Kepada yang bertugas, saya persilakan.
Garuda yang berlandaskan kepada Pancasila. Integritas mengabdi, profesional melayani, bersama LPDP membangun negeri. Langkahkan kaki dengan pasti tanpa ragu, harumkan nama tanah air Indonesia. Merah semangatmu, putih hatimu, pemimpin yang dinanti bumi pertiwi. Hai bumi, dengarkan cita kami, satria cendekia siap berkarya. Beragam peran, satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi, menjadi bangsa yang terus berinovasi. Melahirkan pemimpin masa depan, raih Indonesia gemilang. Majulah, semangatlah jaya. Masih mute Mbak Hartati. Selanjutnya sambutan oleh Kepala Lurah LPDP UM 11.0 Bapak Lurah Endrik Suginto. Kepada beliau saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Waalaikumsalam. Shalom, Muhammad Swastiastu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Hendrik Sugianto, Lurah LPDP UM yang 11.0. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman peserta webinar tes bakat skolastik ya, yang diadakan oleh Divisi Sosma dan juga teman-teman panitia. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman panitia dari Kelurahan LPDP yang sudah mengadakan webinar pada hari ini. Meskipun hari Minggu ya, tetap semangatnya semangat luar biasa demi lolos tes bakat skolastik LPDP Batch 1 2026. Pun juga ini nantinya tidak hanya sekedar untuk tahun 2000 batch 1 ini ya, barangkali gitu kan ya, nanti bisa bermanfaat juga untuk batch 2. Tapi harapannya dengan adanya webinar ini nanti bisa memberikan gambaran seperti apa nanti TBS gitu kan ya, sehingga di TBS batch 1 ini teman-teman bisa benar-benar siap seperti itu. Untuk teman-teman semuanya yang hadir pada pagi hari ini gitu ya, silahkan nanti teman-teman mengikuti dengan seksama. Webinar ini tujuannya adalah untuk memberikan gambaran ya dari teman-teman awardee langsung yang disampaikan oleh Mbak Tasya, Mbak Hanita, dan juga Mbak Ana, baik dari penilaian verbal, kuantitatif, dan juga pemecahan masalah, sehingga teman-teman di sini juga akan semakin yakin gitu ya tentang seperti apa sih di lapangannya nyatanya gitu kan ya TBS dari LPDP itu, sehingga nanti teman-teman tidak hanya sekedar meraba-raba tapi memang benar-benar yakin, oh memang seperti ini nih pemecahan masalah yang harus saya pelajari, terusan penalaran verbal maupun kuantitas seperti ini gitu, sehingga dengan adanya webinar ini teman-teman memang benar-benar yakin nantinya dalam mengerjakan gitu ya. Mengingat TBS tahap 1 di tahun 2026 ini kan secara kalender adalah range tanggal 15 sampai akhir April ya. Jadi silakan teman-teman, ini masih ada waktu untuk mempelajarinya, tidak ada kata terlambat gitu ya. Tapi teman-teman yang mengikuti TBS ini pastinya juga sudah benar-benar menyiapkan diri dari jauh-jauh hari gitu ya.
Harapannya dengan acara ini teman-teman yang masuk dan lolos administrasi dan akan mengikuti TBS, semua teman-teman yang hadir pada webinar hari ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal, dan harapannya pasti teman-teman yang mengikuti tes TBS nanti bisa lolos TBS dan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu ke tes substantif gitu ya, atau wawancara seperti itu. Dan yang terakhir, mohon maaf apabila dari teman-teman kelurahan atau teman-teman panitia mungkin ada kurang lebihnya dalam menyiapkan acara ini gitu ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan teman-teman semuanya yang hadir bisa mendapatkan insight yang bermanfaat dan sekali lagi tembus dan lolos TBS 2026 batch 1. Terima kasih dan selamat menjalankan webinar pada hari ini. Silahkan didengarkan dengan seksama. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Jangan malu-malu, baik kolom chat maupun raise hand dan tanya langsung biar nanti ke highlight gitu ya. Terima kasih, sukses untuk teman-teman semuanya, sukses untuk kita semuanya. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sambutan yang disampaikan oleh Bapak Lurah Kelurahan LPDP UM 11.0. Kepadanya diucapkan terima kasih. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut di sesi acara yang paling kita tunggu, mari kita berfoto bersama dulu ya. Jadi teman-teman bisa mengaktifkan fitur kameranya, biar nanti dari panitia sendiri itu bisa mengambil foto terbaik teman-teman. Kepada yang bertugas dipersilakan. Mungkin yang belum open kamera boleh. Oke, ini saya hitung ya. Jadi teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, silakan diaktifkan. Karena kita akan mengambil foto terbaik dari teman-teman semua. Izin Kak, tidak bisa aktifkan kamera karena masih di luar kan. Nanti kalau sudah di tempat saya aktifkan kamera ya Kak. Oke, baik. Saya hitung ya teman-teman. Apakah dari tim sudah siap? 3, 2, 1. Oke, ganti gaya. C. Cakrawala. Oke, selanjutnya L. LPDP. Oke, itu terima kasih kepada teman-teman yang mendokumentasikan hari ini. Jadi kita lanjut ke acara yang paling ditunggu-tunggu ya teman-teman semua. Sebenarnya saya ucapkan selamat untuk teman-teman semua yang telah lolos administrasi. Seperti kita ketahui ya bahwa total pendaftar pada tahun ini 32.049. Jadi total pendaftar lumayan ya untuk pada tahun ini. Jadi untuk yang lolos administrasi, kami dari Kelurahan LPDP itu sendiri menantikan kabar baik dari teman-teman semua sampai nantinya lolos tes substansi atau dalam hal wawancara. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan
tanpa berlama-lama ya, kita akan sambut 3 pemateri kita yang paling kece-kece pada hari ini. Nah, sebelumnya saya perkenalan singkat dulu terkait 3 pemateri kita pada hari ini, yakni untuk pemateri pertama itu oleh Mbak Ana yang nantinya akan membawakan materi pemecahan masalah. Dan selanjutnya ada Mbak Tasya yang nantinya akan membawakan materi penalaran verbal. Dan yang terakhir ada Mbak Hanita Dian Lestari yang nantinya akan membawakan materi penalaran kuantit. Nah, untuk selanjutnya itu izinkan saya untuk memperkenalkan singkat moderator kita pada hari ini yang tidak kalah luar biasa ya dan semangatnya, yaitu Mbak Putri Amifalia Iklima. Kepada Mbak Putri Amifalia Iklima saya persilakan. Gimana Mbak, hari ini semangat? Alhamdulillah, semangat sekali Kak Tati. Baik, terima kasih atas pembukaan yang luar biasa dari Kak Tati selaku pembawa acara. Kemudian juga terima kasih kepada Pak Lurah, Kak Hendrik Sugianto dalam membuka acara webinar TPS pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya menyapa rekan-rekan sekalian. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga senantiasa sehat dan juga dalam keadaan yang berbahagia dan tentunya semangat ya karena hari ini akan mengikuti webinar persiapan tes bakat skolastik yang mana ini merupakan salah satu rangkaian yang krusial begitu ya dalam seleksi beasiswa LPDP. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Amifalahia Iklima, biasa disapa Ava. Saya merupakan mahasiswa S2 Pendidikan Bahasa Inggris yang berkuliah di Universitas Negeri Malang juga dengan beasiswa LPDP begitu. Kemudian untuk membuka sesi pada pagi hari ini sebelumnya apakah boleh nih teman-teman di kolom komentar komen dong kalian asalnya dari mana dan mau berkuliah di mana? Wah, dari mana nih? Darmasraya, Yogyakarta. Wah, keren sekali nih ya. Ada yang dari Gorontalo, tujuan UNS Surakarta. Wah, ini lintas pulau ya ini. Oh, Kak, suaranya agak keras ya. Apa sekarang sudah jelas, Kak, suara saya? Jelas, Kak. Oke, siap. Masya Allah, ini keren sekali. Ini dari Grobogan, Jateng, Univ tujuan UGM. Oh, ini ya. eh, Pindah kabupaten aja ya ini sepertinya ya. Jakarta, ITB, UM, wah keren sekali. Di Papua Tengah, wah selamat datang kakak, Kak Emmanuel Boga. Dari Demak menuju Undip, dari Aceh ke Winsuka, wah Masya Allah keren-keren sekali ya. Teman-teman pada pagi hari ini. Oh, Papua Pegunungan siap hadir tujuan Jakarta Airlangga. Wah, keren sekali. Semoga eh, teman-teman bisa itu ya mendapatkan atau meraih tujuan univ masing-masing begitu lewat beasiswa LPDPI. Amin. Oke. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi ya, seperti yang disampaikan oleh Kak Hertati tadi, bahwa pada pagi hari ini akan ada 3 pemateri yang luar biasa gitu untuk menyampaikan 3 subkomponen dalam tes bakat skolastik beasiswa LPDP, yaitu pemecahan masalah, penalaran verbal, dan yang terakhir akan ditutup dengan penalaran kuantitatif atau ya matematika begitu ya. Sebelumnya saya izin share terlebih dahulu. Baik, apakah layar saya terlihat, teman-teman? Oke, untuk pemateri yang pertama, ini ada dari Kak Astriana Putri atau yang akrab disapa Kak Ana. Apakah Ana sudah ada di ruang Zoom ini?
Sudah, Kak Ava. Baik Kak Ana, halo, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Alhamdulillah. Baik, siap-siap. Oke, saya izin memperkenalkan CV Kak Ana terlebih dahulu ya, sebelum nantinya Kak Ana yang akan menyampaikan materi. Begitu. Oke, ini adalah Kak Ana, Kak Astriana Putri, begitu ya. Beliau ini sudah melalang buana begitu ya terkait dengan penalaran verbal. Jadi Kak Ana ini adalah lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, begitu ya benar Kak Ana dari Universitas Brawijaya. Jadi ini masih fresh graduate juga ini 2020-2024. Kemudian di tahun 2025 langsung melanjutkan studi Master of Indonesian Language Education di Universitas Negeri Malang. Nah, ini kalau teman-teman tertarik nih dengan TikToknya Kak Ana, ini ada Ana catatan kecil. Nah, di sini tuh Kak Ana sering membagikan tips dan trik begitu ya Kak Ana terkait dengan beasiswa LPDP. Nah, kemudian untuk pengalaman sendiri, Kak Ana ini juga mempunyai banyak pengalaman jadi award di beasiswa LPDP 2025, kemudian menjadi penulis baik itu buku ajar maupun novel, kemudian menjadi aktif sebagai pengajar gitu ya dari BIPA, kemudian Bahasa Indonesia SNBT, lalu menjadi asisten penelitian juga di FIBUB di tahun 2023 sampai 2025 dan sampai sekarang masih aktif menjadi writing contributor Kompasiana dari tahun 2020 sampai 2025 sampai sekarang ya, mohon maaf. Luar biasa sekali dan kemudian untuk pengalaman risetnya, wah ini juga tidak kalah eh, rich sekali ya. Ini dari 2022 sampai 2023 sudah ada tiga penelitian Kak Ana begitu dan kalau misalnya teman-teman tertarik bisa nih eh, mengecek di Google Scholar Kak Ana begitu ya Kak Ana di Astriana Putri. Baik, tanpa berlama-lama lagi saya berikan kesempatan kepada Kak Astriana Putri untuk menyampaikan materi pertama terkait dengan penalaran verbal. Silakan Kak Ana. Baik, terima kasih Kak Ava sudah dimoderatori begitu ya. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini pejuang TBS LPDP ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bicara dulu tentang pemecahan masalah. Kita kenalan dulu dengan pemecahan masalah begitu ya. Nah, seperti agenda yang sudah kita bahas oleh MC maupun moderator pemecahan masalah untuk bagian pertama, kita kenalan dulu teman-teman. Pemecahan masalah itu akan seperti apa sih dalam TBS LPDP nanti kan sebenarnya akan ada tiga subtes ya, akan ada tiga subtes utama, yaitu pemecahan masalah, penalaran verbal, dan penalaran kuantitatif. Nah, kalau pemecahan masalah teman-teman, kita akan tidak jauh-jauh gitu ya. Pemecahan masalah ini tidak jauh-jauh dengan kemampuan literasi. Sehingga nantinya dalam soal pemecahan masalah ini tidak hanya menguji hitungan atau logika, tetapi juga kemampuan memahami informasi, menafsirkan, dan mengambil keputusan berdasarkan teks atau data. Inilah yang termasuk ke dalam kemampuan literasi begitu ya. Apakah akan ada hitung-hitungannya tentu, tapi tidak akan sekompleks penalaran kuantitatif begitu ya teman-teman. Nah, kita berkenalan lebih dekat dengan pemecahan masalah. Kalau konsepnya nanti pemecahan masalah itu akan sama dengan kemampuan literasi, maka ada tips dan trik untuk pemecahan masalah ini, teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa langsung di drop di kolom komentar begitu ya. Apa tips dan trik pemecahan masalah? Karena pemecahan masalah ini biasanya setelah penalaran kuantitatif ya. Jadi secara mental itu biasanya kayak kita udah suntuk nih habis ngitung-ngitung, habis itu nemu bacaan panjang gitu. Biasanya itu ke pressure-nya di situ. Apalagi betul memang ini cuma 12 soal gitu ya. Tapi ini detik-detik terakhir gitu. Nah, 12 soal dalam 20 menit, maka kira-kira dalam satu soal teman-teman harus menghabiskan 1 menit 30 detik. Ya, tidak bisa lama-lama, bukan tidak boleh tapi tidak bisa lama-lama karena waktunya terbatas gitu ya. Nah,
Maka di pemecahan masalah dengan bacaan yang mungkin nanti relatif panjang begitu ya, tentu teman-teman yang pertama baca pertanyaannya dulu. Jangan baca soalnya. Nanti energi teman-teman yang udah habis di penalaran kuantitatif semakin habis lagi gitu. Kayak ini cuma 12 soal ya udahlah apa jawab seadanya gitu aja. Jangan seperti itu ya. Karena penskoran di TBS LPDP kalau berdasarkan pengalaman saya yang terakhir itu semuanya rata teman-teman. Nggak yang pemecahan masalah lebih rendah skornya, kuantitatif lebih tinggi atau penelaran verbal tengah-tengah gitu enggak ya. Dia sama. Oke, maka baca pertanyaannya terlebih dahulu. Pahami apa sih yang dimaui soalnya ini, gitu ya. Kemudian sebagai persiapan, tentunya perbanyak latihan skill membaca. Nah, literasi itu akan berbeda dengan membaca, teman-teman. Ya, baik tulisan maupun grafik dan tabel. Tentunya ketika kita lebih banyak berlatih, eh, kita lebih peka gitu ya, otak kita lebih peka. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya juga, dalam pemecahan masalah ini terkadang kita membutuhkan skill menghitung cepat. Bukan menghitung yang kompleks seperti penalaran kuantitatif, tapi penghitungan dasar seperti itu ya. Kemudian pemecahan masalah ini sebenarnya kombinasi antara soal verbal dan kuantitatif dalam bentuk bacaan. Nah, itu tadi makanya teman-teman nggak bisa meninggalkan nih kayak salah satu bagian subtesnya. Oh, aku fokus ke kuantitatif aja, aku fokus ke verbal aja. Nggak bisa. Kita coba maksimalkan di semua aspek. Begitu ya. Kemudian harus mampu menyimpulkan dengan baik. Penilaian teman-teman inilah yang dinilai. Cara teman-teman menilai itu ya. Itu juga inti dari kemampuan literasi, teman-teman. Nah, kemudian karena kita akan bertemu dengan bentuk-bentuk soal bacaan, ada dua teknik yang bisa teman-teman gunakan. Mungkin juga sebagian sudah sangat familiar ya dengan teknik ini. Ada yang namanya scanning dan scamming. Oke, skimming dan scanning. Skimming ini teman-teman bertujuan untuk mendapatkan gagasan utama. Nah, ini eh, biasanya adik-adik SMA ya kenalannya dengan gagasan utama gitu. Atau gambaran umum teks dengan cepat. Nah, skimming ini tentu saja bisa dimulai dari membaca judulnya. Di judulnya apa dulu, membahas tentang apa, biar kita nggak kemana-mana gitu ya. Kemudian subjudul, paragraf pertama atau paragraf akhir. Bagian paragraf pertama atau paragraf akhir. Itu skimming. Jadi kayak kita apa apa kita memfokuskan pada bagian-bagian tertentu dulu gitu. Nah, kemudian scanning. Scanning ini berfungsi untuk menemukan informasi spesifik seperti angka, nama, atau kata kunci lainnya. Kalau angka itu kan secara visual kan akan berbeda ya dengan huruf-huruf itu, teman-teman. Maka dia akan lebih mudah ditemukan. Kemudian nama itu juga lebih mudah ditemukan. Apalagi kalau misalkan namanya dalam bahasa asing begitu ya. Kata kunci yang lain gitu tanpa membaca keseluruhan isi teks. Nanti kita akan coba langsung praktikan ya. Nah, ini tekniknya skimming dan scanning. Kalau misalkan teman-teman masih ada banyak yang kesusahan, kok aku bingung ya skimming atau scanning. Sebenarnya ini nggak terlalu teknikal sih teman-teman. Yang penting kalian banyak praktis aja gitu ya, banyak praktek. Oke, nah sekarang materinya tidak terlalu banyak ya sebenarnya, hanya ini saja untuk pemecahan masalah, tapi kita bisa langsung coba nih praktik di soal yang sudah aku kasih ke teman-teman mungkin. Ini terlihat ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Eh ya, nah ini ada di nomor 4. Nah, teman-teman bisa lihat dengan jelas ya share screen-nya. Oke. Nah, teman-teman, mari kita coba untuk menyelesaikan soal ini. Aku kasih waktu mungkin 1 menit ya. 1 menit untuk coba teman-teman tentukan jawabannya ini apa ya gitu. Oke, boleh minta PDF-nya kan nanti boleh nanti di-share dengan panitia ya. Kecil banget tulisannya. Oh iya kah? Ini mentok segini nih di laptop aku. Wait ya teman-teman. Nah, ini aja dulu deh. Apa itu namanya? Pahami pertanyaannya dulu deh. Kita berarti bagian per bagian aja.
Pahami pertanyaannya dulu teman-teman. Coba. Di sini kan yang diminta masalah apa yang tepat untuk menggambarkan wacana di atas gitu ya. Berarti ini kan fokusnya ke masalah. Nah, fokusnya ke masalah. Tadi kan dibaca pertanyaannya dulu, jangan dibaca teksnya dulu. Oh ya, ini yang mintanya adalah masalah apa yang menggambarkan wacana. Wacana ini sama dengan teks ya, teks di atas gitu. Nah, kemudian kita lihat teksnya gitu. Ini teks ini dimulai dari dengan pertanyaan gitu ya. Apa apa penyebab wanita hidup lebih lama dibandingkan pria gitu. Nah, di sini kita sebenarnya bisa langsung dapat konteksnya ya. Apa penyebab? Kalau yang ditanya penyebab itu kan berarti jawaban yang akan muncul dari kata penyebab ini apa? Berarti alasan kan? Nah, alasan gitu. Kemudian ternyata di kalimat akhirnya juga dia dimention apa alasannya. Oke. Kemudian ada lebih mudah lagi ini dibuat poin-poin. Pertama, kedua, ketiga sampai keempat. Nah, sekarang kira-kira dari inti konteks bacaan ini atau konteks wacana ini, menurut teman-teman jawaban yang lebih tepat yang mana? Oke, coba boleh di kolom komentar dong. Kak bisa diperbesar untuk slide-nya. Apa, wait ya. Apa gini ya? Ini lebih besar nggak? Lebih besar nggak, teman-teman? Wait ya, coba aku stop share. Aku coba aku share ulang ya. Wait. Hmm, oke. Ya, lebih jelas, teman-teman? Mungkin bisa di zoom lagi ke Ana. Bentar. Oh, ini. Nah, jelas? Iya, Iya, lebih oke. jelas. Lebih jelas. Oh, tapi kalau seperti ini aku nggak bisa oret-oret jadinya. Nah, gini aja ya. Oke. Nah, teman-teman, di nomor ini berarti apa jawabannya? C. Oke, kita lihat. C semua kah? C jawabannya mengapa? Oke. Mengapa perempuan memiliki kesempatan hidup lebih lama dibandingkan lawan jenisnya? Oke, lawan jenisnya ini berarti ya sama aja laki-laki tadi ya. Oke. Nah, di sini jawaban yang benar adalah bisa kita lihat di slide selanjutnya nih teman-teman. Nah, betul ya, jawabannya C. Nah, untuk soal-soal seperti ini tentu kita tidak usah baca teksnya dulu seperti tadi ya. Dipahami, oh ada kata penyebab. Penyebab ini tadi berarti maksudnya ke alasan. Apalagi bisa dibantu nih ada kata alasan gitu ya. Maka di sini yang paling tepat adalah yang C. Kenapa kok bagaimana nggak bisa teman-teman? Ini bagaimana? Jawaban yang pakai kata bagaimana itu tuh jelas salah. Kenapa? Karena bagaimana itu mintanya bukan alasan. Bagaimana itu mintanya ke cara atau proses. Nah, sementara yang dijelaskan dari dengan nomor 1 sampai 4 itu kan alasan, bukan proses. Gitu ya. Nah, kemudian eh, jawaban apakah? Apakah pria tidak punya usia harapan hidup? Lihat komparasi utamanya bukan pada pria, bukan pria gitu ya yang disebutkan utama di sini adalah mengapa perempuannya. Nah, wanita sama aja dengan perempuan ya kan? Oke, jadi begitu kurang lebih ya. Pahami apa yang dimau soal dulu, baru ke teksnya, baru ke jawabannya. Kok ada jawaban yang jelas salah? Nah, ini berarti ya udah, ini tidak mungkin ya. Ke teman-teman. Sekarang coba yang ini ya. Nah, yang diminta soalnya bisa dipahami dulu teman-teman. Aku kasih waktu 1 menit mungkin biar sesuai dengan apa prediksi ini ya, jangka waktu yang teman-teman nanti akan punya di soal pemecahan masalah. Coba, itu apa kira-kira teman-teman jawabannya?
Oke, ketemu kah ini? Sudah ada yang jawab? C lagi? Oke. Nah, di sini kita seperti tadi ya, kita pahami pertanyaannya berdasarkan teks terdapat berbagai permasalahan di dunia pendidikan dasar di Indonesia jika diminta menjadi analis kebijakan pendidikan masalah utama yang paling mendesak. Nah, masalah utama yang paling mendesak untuk diselesaikan. Di sini ada 2 paragraf ya, tidak terlalu panjang karena biasanya nanti akan mungkin ada yang 3 sampai 4 paragraf gitu. Nah, kita pahami bahwa yang diminta adalah masalah utama yang paling mendesak dan harus diselesaikan ketika teman-teman menjadi analisis kebijakan pendidikan gitu ya. Nah, di sini jawabannya yang C, betul, karena yang diminta adalah masalah utama kan? Oke, masalah utama yang paling mendesak merujuk pada akar penyelesaian semua masalah. Artinya kalau masalah itu diselesaikan berarti ada efek dominonya gitu ya. Pembahasan di sini kita lihat laporan kegiatan analisis tes dan seterusnya. Tadi kan ada cara untuk menentukan ide pokok ya. Nah, teman-teman dari teks seperti ini paling tidak kita harus kita harus bisa tentukan dulu ide pokoknya akan di mana gitu ya. Kita bisa mulai dari kalimat pertama. Di sini disebutkan laporan kegiatan analisis tes bla 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 Provinsi DIY gitu ya. Provinsi DIY belum memenuhi kriteria dan perlu ditingkatkan. Oke, berarti di sini informasinya adalah tes kemampuan dasar perlu ditingkatkan. Nah, hal ini beralasan jika bla bla dan seterusnya menyebutkan sebanyak 29.000 sekian guru tidak menguasai dengan baik materi pelajaran. Oke, nah maka di kalimat 1 kita bisa tahu kalau ada aspek yang perlu ditingkatkan di sini. Kemudian dijelaskan dengan kalimat 2 bahwa salah satu yang menyebabkan gitu ya penurunan ini atau tidak meningkatnya aspek ini adalah guru yang tidak menguasai materi pelajaran. Hal ini memiliki pengaruh dan kualitas yang digunakan dalam ujian sekolah dan seterusnya. Maka inti informasinya ada di sini nih untuk yang di paragraf pertama gitu ya. Kalau di tengah berarti di pokoknya dia di tengah ya. Kemudian di paragraf keduanya kita lihat padahal angka literasi telah dijadikan salah satu indikator. Oke, angka literasi berarti kan ini menjadi salah satu hal yang rendah di sini. Nah, paragraf kedua dijadikan salah satu indikator oleh bla 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 dan seterusnya. Ini kan berkaitan dengan masalah lanjutannya yang muncul ketika masalah yang di atas itu belum selesai. Gitu kan? Maka ketika kita pilih yang C, rendahnya kompetensi guru SD dalam menguasai materi pelajaran ini menjadi persoalan yang paling utama gitu. Ya, rendahnya peringkat Indonesia dalam human bla bla bla. Nah, ini kemudian sebabnya apa? Kenapa kok kita rendah di Human Development Index ini? Ya kan? Rendahnya kualitas soal USBN tingkat provinsi. Oke, ini rendahnya kualitas soal USBN tingkat provinsi. Nah, yang membuat soal USBN tingkat provinsi ini kan dibebankan pada guru ya. Kalau tidak salah di bacaan ini. Yang berlaku secara nasional 75% ditetapkan penyelenggaraan USBN tingkat provinsi. Tuh, 75% tingkat provinsi. Maka yang akan menanggulangi 75% di tingkat provinsi ini apa? Ya guru-guru di provinsi tersebut. Karena yang ditanggung secara nasional adalah 25%-nya.
Oke. Nah, rendahnya daya serap kurikulum oleh siswa. Nah, kenapa kok dia daya serapnya rendah? Gitu ya. Jadi kita bisa menghubungkan mana pola yang paling umum, mana pola yang lebih spesifik, gitu ya. Nah, soal ada dua soal terakhir ya. Kemudian kita bisa langsung ke soal utuhnya gitu, teman-teman. Soal utuh dari problem solving ini tadi. Sekarang pertanyaan kedua, teman-teman. Komposisi soal USBN 25% nasional, 75% provinsi. Jika kualitas guru rendah, maka risiko yang paling mungkin terjadi. Nah, ini tadi udah kita sempat singgung ya. Acuannya berarti di sini. Ini ada angka kan, teman-teman? Akan lebih mudah. Oh, 25% di sini. 75% di sini. Maka pahami kalimat ini. Nah, kira-kira gimana jawabannya untuk yang nomor ini? A, B, soal provinsi menjadi tidak relevan berkualitas rendah, soal nasional menjadi terlalu sulit. Oke, siswa tidak mengikuti ujian ini kayak tidak mungkin ya. Kalau yang C ya, nilai HDI meningkat secara signifikan, kurikulum menjadi lebih sederhana. Oke, adakah jawaban lain teman-teman? B. Oke, kita lihat ya. Tadi kan komposisinya gini. Eh, ini juga yang bisa menjadi konteks buat teman-teman. Di soal sebelumnya kan kita udah dapat info kalau masalah utamanya adalah rendahnya kemampuan guru gitu ya dalam menguasai materi. Itu masalah utamanya gitu. Antar satu soal dan soal lainnya ini tuh kayak apa itu namanya puzzle. Bisa kita jadikan puzzle, oh saling melengkapi. Kalau kita udah paham nih sebelumnya bahas ini, oh mungkin selanjutnya dia tidak akan jauh-jauh dari pembahasan sebelumnya. Ya. Nah, di sini yang paling mungkin. Kemudian kita lihat jawabannya di sini ada yang di B ya, teman-teman. Nah, kenapa soal provinsi menjadi tidak relevan dan berkualitas rendah? Ya karena ini tadi, guru-guru tidak menguasai bla 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 materi pelajaran. Ya, eh, soal nasional menjadi terlalu sulit secara persentase saja. UASBN yang nasional itu kan 25%. Persentasenya sudah kalah dengan yang di provinsi, gitu ya. Oke. Kemudian siswa tidak mengikuti ujian, ini kayaknya jawaban yang jelas salah ya. Kayak dia tidak saling menjelaskan si komposisi soal, tidak menjelaskan komposisi soal gitu. Ini juga yang bisa teman-teman terapkan. Oh, di sini bahasnya komposisi soal, ya kan? Kemudian di sini siswa tidak mengikuti, dia bahasnya siswa, ini bahasnya nilai, ini bahasnya kurikulum. Kalau kita lihat hubungan soal dan jawabannya, yang paling mungkin adalah ya yang menjelaskan soal juga gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini yang aku maksud sebagai soal hitungan ya. Dia bukan hitungan tidak seberat kuantitatif, tapi ya ada hitungannya gitu ya. Coba teman-teman yang ini jawabnya apa? Oke. Ini menghitung tapi menghitung kecil gitu aja ya. Apa yang bisa disimpulkan? Yang diminta adalah kesimpulannya. Adakah yang sudah nemu jawabannya? Belum ada yang komen? Oke, udah ini. D, D, semuanya D. Oke, adakah jawaban lain atau semua sepakat D nih? Ya, oke. Kita lihat ya, D. D lagi D atau E? Oke. Kita lihat jawabannya di sini. Nah, jawabannya D ya. Di sini kan yang diminta apa yang bisa disimpulkan dari tabel produksi. Kalau mintanya kesimpulan itu kan berarti harus inti informasi keseluruhan kan? Ini harus mewakili keseluruhan. Kok nanti ada jawaban yang cuma apa itu namanya mewakili data dari budidaya laut aja itu nggak bisa. Ya, karena yang diminta adalah tabel produksi perikanan berdasarkan sektor subsektor 2012-2016 gitu ya. Ini mungkin soalnya akan sama-sama beda sama kayak kayak pertanyaan
pernyataan mana yang benar berdasarkan tabel tersebut gitu ya. Nah, kita lihat kenapa D ini paling tepat. D bilangnya dia perikanan budidaya dapat lebih diandalkan. Perikanan budidaya dapat lebih diandalkan dalam memenuhi pasokan pangan nasional di masa yang akan datang. Nah, di sini kan ada terbagi menjadi dua. Terbagi di sini ada perikanan budidaya yang meliputi budidaya laut dan seterusnya. Kemudian jumlahnya sekian. Kemudian perikanan tangkap. Nah, perikanan tangkap ini berarti yang melaut sendiri gitu ya. Perikanan laut, perairan umum. Dari segi jumlah di perairan tangkap ini kan mengalami penurunan nih. Salah satunya di 2015 ke 2016. Sementara budidaya itu kan dia trennya mengalami kenaikan. Kita bisa lihat dari angka-angka di bawahnya ini, ya kan? Nggak usah menghitung, tapi kita amati saja angka-angkanya ini menunjukkan